Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Lady Sulagratia Telusa. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas terkait dengan patofisiologi dari penyakit diabetes mellitus. Tetapi sebelumnya, perlu teman-teman ketahui bahwa diabetes mellitus atau DM adalah penyakit kronis yang terjadi ketika tubuh tidak dapat menghasilkan atau menggunakan insulin secara efektif, sehingga menyebabkan kadar gula darah dalam tubuh meningkat. Berikut adalah pathway dari diabetes mellitus. Nah, teman-teman, ada beberapa faktor penyebab DM, yaitu yang pertama faktor genetik, berperan penting dalam DM tipe 1, yang ditandai dengan kerusakan sel beta, pankreas, akibat dari proses autoimun. Hal ini menyebabkan tubuh tidak bisa memproduksi insulin. Dan faktor yang kedua yaitu faktor gaya hidup seperti diet, tinggi kalori, dan kurangnya aktivitas fisik. Usia dan obesitas menyebabkan DM tipe 2, di mana faktor ini berperan besar dalam perkembangan resistensi insulin, di mana tubuh menghasilkan insulin tetapi tidak dapat menggunakannya secara efektif. Pada DM tipe 1, terjadi kerusakan sel beta pankreas, menyebabkan tidak adanya produksi insulin yang diperlukan untuk mengatur kadar glukosa darah, sehingga menyebabkan defisiensi insulin. Pada DM tipe 2, pada awalnya tubuh mengalami resistensi insulin. Sel-sel tubuh tidak responsif terhadap insulin, sehingga glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi. Akhirnya, pankreas tidak mampu menghasilkan cukup insulin untuk memenuhi kebutuhan tubuh, yang menyebabkan defisiensi insulin. Karena insulin berfungsi mengatur metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, defisiensi insulin menyebabkan perubahan signifikan pada metabolisme SAT, yaitu anabolisme protein menurun, menyebabkan tubuh mengalami kerusakan pada antibodi akibat kurangnya protein yang terbentuk. Ini meningkatkan risiko infeksi karena imunitas tubuh menurun. Kerusakan pada antibodi juga menyebabkan kerusakan pada saraf, yang menyebabkan hilangnya sensasi di ekstremitas yang disebut dengan neuropati sensori perifer, dan membuat klien merasa tidak sakit saat terjadi luka. Kemudian, defisiensi insulin juga menyebabkan katabolisme protein meningkat. Defisiensi insulin memicu pemecahan protein menjadi asam amino yang berlebihan, merangsang hipotalamus dan meningkatkan rasa lapar dan haus, menyebabkan polifagi dan polidipsi. Hasilnya, pasien bisa mengalami defisit nutrisi karena peningkatan pemecahan protein dan penggunaan energi yang tidak optimal. Kemudian, defisiensi insulin juga dapat menyebabkan terjadinya lipolisis atau pemecahan lemak meningkat. Lipolisis menyebabkan lemak dipecah menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Asam lemak bebas ini masuk ke hati dan memicu pembentukan keton, atau yang disebut dengan ketogenesis, menyebabkan terjadinya ketonuria, yaitu keton yang disekresikan melalui urin. Jika produksi keton berlebihan, terjadi ketoasidosis yang ditandai dengan nyeri perut, mual, muntah, dan napas berbau keton, dan pasien juga dapat mengalami koma. Kadar lemak tinggi atau akibat lipolisis berlebihan meningkatkan risiko penumpukan plak di arteri besar yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah atau disebut dengan aterosklerosis. Aterosklerosis mengakibatkan terjadinya kerusakan pembuluh darah besar atau makrovaskuler dan kecil atau mikrovaskuler yang memicu berbagai komplikasi. Komplikasi makrovaskuler adalah kerusakan pada pembuluh darah besar yang memasuk darah ke organ utama seperti jantung dan otak. Aterosklerosis pada pembuluh darah besar meningkatkan risiko penyumbatan atau oklusi pembuluh darah yang dapat menyebabkan aliran darah terganggu. Nah teman-teman, pada cerebral, aterosklerosis pada arteri yang menuju ke otak, seperti arteri karotis, dapat menyebabkan penyumbatan aliran darah ke otak. Jika aliran darah ke otak terganggu atau tersumbat, hal ini dapat menyebabkan stroke, yang dapat berakibat pada kelemahan otot, gangguan bicara, hingga kematian jaringan otak.
pada jantung, aterosklerosis pada arteri koroner yang memasuk darah ke otot jantung dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Penyumbatan pada arteri koroner dapat menyebabkan infrak miokard atau serangan jantung karena aliran darah ke sebagian otot jantung seperti terhenti, sehingga masalah yang muncul yaitu nyeri akut. Sedangkan komplikasi mikrovaskuler ini melibatkan pembuluh darah kecil dan terutama mempengaruhi retina dan ginjal. Pada retina, aterosklerosis pada kapiler retina menyebabkan retinopati diabetik. Komplikasi ini dapat menyebabkan gangguan penglihatan, sehingga masalah yang dapat muncul yaitu risiko cedera. Pada ginjal, aterosklerosis pada kapiler glomerulus ginjal menyebabkan nefropati diabetik, yaitu dinding kapiler glomerulus menebal yang mengganggu proses penyaringan atau filtrasi darah di ginjal. Seiring berjalannya waktu, nefropati diabetik dapat berkembang menjadi gagal ginjal atau penyakit ginjal stadium akhir. Nah, teman-teman, defisiensi insulin juga menyebabkan penurunan pemakaian glukosa oleh sel-sel tubuh. Hal ini meningkatkan kadar glukosa dalam darah, atau disebut dengan hiperglikemia. Hiperglikemia memicu terjadinya glikosuria, di mana ginjal tidak dapat menyerap glukosa yang berlebihan, sehingga glukosa dikeluarkan melalui urin atau glikosuria, menyebabkan osmotic diuresis, yaitu kondisi di mana peningkatan glukosa yang berlebihan dalam urin menarik cairan, menyebabkan poliuria atau banyak buang air kecil yang akhirnya menyebabkan dehidrasi. Kemudian terjadi hipovolemia. Hiperglikemia juga memicu terjadinya peningkatan viskositas darah, yaitu kadar glukosa darah yang tinggi, meningkatkan kekentalan viskositas darah, menyebabkan aliran darah melambat dan menyebabkan iskemia jaringan terutama pada jaringan perifer, sehingga menyebabkan terjadinya perfusi perifer tidak efektif. Nah, teman-teman, neuropati diabetik merupakan kerusakan pada saraf yang menyebabkan hilangnya sensasi di ekstremitas atau neuropati perifer yang menyebabkan klien tidak merasa sakit saat terjadi luka, dan iskemia jaringan yang terjadi akibat aliran darah yang melambat menyebabkan penurunan oksigenasi jaringan. Ini meningkatkan resiko nekrosis atau kematian jaringan dan gangren, terutama pada kaki, sehingga masalah yang muncul yaitu gangguan integritas kulit atau jaringan. Nah, teman-teman, sekian video presentasi dari saya terkait dengan penyakit diabetes mellitus. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali.